Kita lihat kontradiktif kan? Disinilah pentingnya belajar ilmu sanad di ilmu hadis. Tahu kita di mustalah hadis tuh. Oh, satu dari segi historis, segi sejarah. Ada ilmu orang Eropa namanya Ruth Wodak punya teori namanya HDA, Historical Discourse Analysis. Itu menganalisis sesuatu berdasarkan faktor historis sejarahnya. Oh, dilihat. Ini yang satu riwayatnya dari Wa'il. Yang ini Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? 7. Usia Nabi 60. Kira-kira kalau 60 masih muda atau sudah lebih sepuh? Sepuh. Kalau biasanya makin sepuh, penyakit apa yang pertama kali muncul? Lutut. Betul Ibu. Terasa kan? Terasa. Makin naik, lutut makin bermasalah, gitu kan? Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan dari keadaan Nabi di usia ini, Nabi sering pakai tongkat. Kadang sholat bersandar ke tiang. Kenapa? Ada masalah lutut. Pahami ini dulu. Nah ini Nabi masih muda, lututnya masih kuat. Ini dia yang harus dipahami. Makanya Nabi memberikan kata kiasan. Nabi itu orang paling fasih bahasa Arabnya. Ya, standar orang Arab fasih itu bicaranya nggak akan langsung. Dia menggunakan kata kiasan. Jadi Bu, kalau ada suami memuji istri, istrinya begitu cantik, nggak akan langsung dibilang begini, anti jamilah ya zauji. Itu biasa. Suaminya akan bilang apa? Dia keluar, Humairah masih agak lumayan lah gitu. Humairah itu ketika berekspresi, wajahnya kemerahan, dia disebut Humairah. Kayak Sayyidah Aisyah disebut apa? Humairah. Ya? Tapi ini keluar malam-malam, ajak istri keluar, begitu sedang rembulannya itu putuh penuh. Ayamul bait pertengahan, jadi badar tuh. Lalu dikatakan, anti badun fil jamalah. Ya, sayang, kamu tahu rembulan itu begitu indah, begitu bersih, tapi dengan kecantikanmu malam ini menutup semua keindahan rembulan itu. Nikah dulu baru rekam. Gak apa-apa, ntar habis pernikahan ya, begitu lihat istri tunjukin tuh ya video hari ini. Insyaallah sebelum invitor terjadi, sehari sebelum invitor antum bisa nikah. Alhamdulillah. Balik dulu. Nah, maka Nabi katakan apa? Tadi yang Nabi katakan, kalau engkau sujud, jangan sujud seperti duduknya apa? Nah, kita baca terjemahan unta. Padahal unta itu namanya banyak. Ada ibil, afala yanzuruna ilal. Ada naqah, naqatallahi wasuq, ya fakadzabuhu fa'aqaruha. Ya kan? Ada lagi jamal, hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Ada ba'ir. Ya, ada banyak namanya. Ibil itu unta netral, tidak dilihat jenis kelaminnya, mau jantan mau betina, ibil. Tapi dia nggak membawa beban, tidak bawa beban di punggungnya. Unta umum. Kalau untanya jantan menjadi jamal, ingat ya, tapi pendek, jamalun. Kalau jamal itu ganteng, keindahan, sesuatu yang indah, tampan, ganteng, jamal. Ditarik ke nama, ke sifat yang melekat pada nama jadi jamil. Misal Mas Saiful itu ganteng, Saiful. Nah, tuh. Masuk ya? Sampai batuk tuh. Nah, kalau kita tambahkan misalnya keindahannya pada perempuan, jamalah keindahannya, tarik jadi jamilah. Ya, misalnya itu Ibu Mulan tuh cantik gitu ya. Mulan. Ah, misal ya, misal contoh aja. Tapi kalau jamalun itu sifatnya, indahnya, gantengnya, jamalun. Kalau pendek, jamalun unta. Misal antum Pak Jamal mau umrah nih, misalnya visa keluar kan pakai bahasa Arab tuh ya. Antum harus cek tuh pakai alif enggak. Nah, kalau enggak pakai alif, antum bikin bingung nanti imigrasi sana tuh. Nah itu unta jantan. Kalau unta betina naqah. Kalau unta itu ada beban, ini unta ada beban di atasnya, maka jadi ba'ir namanya.
Nah ibu, bapak, unta itu kakinya 2. Udah diam aja. Ini saya udah riset, udah. Kakinya 2. Orang banyak nggak tahu. Kami untuk membuktikan ini membentuk kelompok tafsir di Tripoli. Saya bentuk. Tugasnya apa? Ini boleh diikutin atau nanti satu saat mungkin taklimnya nggak harus di sini ya? Ya, mungkin kita ke Tripoli kejauhan, Mas. Maaf saya. Udah sarapan belum nih? Misal gini, nanti kalau udah masuk misalnya ke tentang hewan, kita sama-sama ke kebun binatang Keragunan. Ya, nggak apa-apa, praktek sambil lihat. Nggak bisa betul. Nanti kita bikin kelompok. Misal begini, kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Bahkan kera yang hina. Nanti bikin kelompok kera, kelompok monyet misalnya. Ya. Kalau mulai antum ya, itu ketua kelompoknya tuh. Nanti ada kelompok unta, kelompok gajah, kelompok ular. Nanti diriset kelompok semut. Kenapa semut komennya begitu pada Nabi Sulaiman? Apa yang terjadi dengan semut? Bagaimana dunia semut? Itu bisa diriset. Bagaimana komunikasi antar semut? Itu ada. Ya, dikeluarkan. Nah, unta ini kenapa penting saya bahas? Ternyata ketika kita bentuk kelompok itu, saya katakan gini, tanyakan pada pawangnya apa kelebihan unta. Ternyata 3. 1, unta punya sekat otomatis di matanya yang bisa melindungi matanya langsung ketika terjadi badai. Jadi kalau ada badai itu, badai pasir, unta masih tetap lewat di padang pasir karena bisa menutup dengan selaput di matanya begini. Makanya disebut Safinatus Sahra, kendaraan istimewa padang pasir. Yang kedua, dia punya tembolok itu yang bisa menampung air cukup banyak. Dia bisa minum lalu disimpan ya di tempat di ruang itu. Jadi dia bisa tahan tidak minum selama sebulan sampai 3 bulan. Ya. Yang ketiga, unta kakinya 2, tangannya 2. Udah nggak usah komen. Yang depan itu tangannya, yang belakang kakinya. Jelas? Kalau unta tidak ada bebannya, tidak ada beban, dia yang akan dilipat depannya dulu begini, lipat depannya, baru duduk belakangnya. Tapi kalau ada bebannya, dia akan lipat belakangnya dulu, belakangnya, baru depannya. Kalau dilipat depannya patah nanti tangannya. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan begini, kalau kamu mau sujud, dahulukan lututmu, jangan seperti unta. Untanya disebut ibil. Ibil itu mendahulukan depannya dulu karena nggak ada beban. Tapi ketika kasusnya Abu Hurairah, dahulukan telapak tanganmu dulu, disebutnya ba'ir, unta ada beban. Maksudnya apa? Dikiaskan kondisi sakit lutut itu dengan unta yang punya beban sehingga nggak bisa nekuk. Jelas? Maka didahulukanlah bagian depannya itu. Nah ini, walaupun demikian, Abu Hurairah tetap mempraktekkan dengan begini. Wa'il tetap dengan lututnya. Maka muncul ilmu hadis membawa istilah namanya al-jam'u wat taufiq. Gabungkan 2 hadis ini, pelajari dasarnya, ambil kesimpulannya. Artinya apa? Mau sujud itu boleh menggunakan 2 perangkat, bisa dengan lutut, bisa dengan telapak tangan. Kalau ada persoalan di lututnya, ini asalnya ini. Kalau ada persoalan, tidak harus masalah tua. Jadi jangan disimpulkan kalau ada anak muda misalnya tiba-tiba telapak tangan, sampingnya lihat tua tuh gitu. Tidak juga. Mungkin apa? Olahraga main futsal cedera kena tackle, kepleset, kaki cedera. Mau turun berdiri masih bisa, tapi turun sulit. Maka dahulukan apa? Telapak. Nah, ini rumusnya. Jadi telapak tangan boleh, lutut boleh. Yang salah apa? Kepala duluan. Ya. Ini ada ilmunya. Nah, bawa tadi apa hubungan dengan hadis Muaz tadi? Muaz itu kalau sholat di belakang Nabi, khususnya sholat Isya, Nabi kan bacanya Al-Baqarah. Al-Baqarah. Maka Muaz setelah selesai kembali ke daerahnya, ngimamin masyarakat, dibacalah Al-Baqarah juga. Saya husnudzan, makmum di belakang Muaz itu seperti antum. Yang nggak tahan gitu, iya kan? Dia taraweh kemarin tinggi mulai tidak seimbang,
Padahal nggak batuk udah ada ya? Sampai terpisah dari saf kan. Nah, fa'tazalan nasu, mulai satu-satu berguguran. Al-Baqarah 1 hilang, 2 hilang, 3 hilang. Begitu salam kosong. Maka Mu'adz komen, nih makmu munafik kayaknya gitu. Pokoknya dulu tuh simpel-simpel orang hidup dulu tuh. Tapi mereka biasa saja, nggak terima disebut munafik. Ente yang kepanjangan Adz katanya. Wah, kamu yang munafik. Nabi kan bilang kalau malas sholat isya itu munafik tuh. Wah, ente yang kepanjangan deh kan. Nah, debat akhirnya sepakat, udah ke Nabi aja kita minta pendapat. Nah, dulu begitu, Pak. Ada masalah tuh cari orang bijak, tanya. Ini belum selesai pakai otak, pakai otot. Begitu nanya Nabi, ditanya sederhana Nabi itu. Ada apa ini? Nah, Nabi, kami disebut munafik sama Mu'adz, kami nggak terima. Kenapa? Ya kan Nabi bilang katanya yang malas sholat isya itu, yaitu orang munafik. Mereka malas Nabi, saya salam pada kosong belakang. Mereka bela Nabi, kami ini kan orang yang bekerjanya begitu peluh. Kami berkebun dari pagi ke sore, maghrib pulang capek, lelah, malam-malam dia mainnya Baqarahan gitu. Bisa. Kami nggak kuat Nabi. Bahasa kita begitu tuh, kami nggak kuat katanya. Ya, kenapa engkau bacanya Baqarah? Nabi, saya kan baru sholat di belakang Nabi. Nabi bacanya Baqarah, saya ngikutin Nabi. Indah betul kan? Ya, ya kalau bahasa kita lah, kalau tafsirnya panjang kan, saya sholat makmumnya kamu, kamu sholat makmumnya mereka. Itu riwayat ini tidak terdapat dalam hadisnya. Itu copy paste dari persoalan Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kenapa di Anda itu banyak masalah. Saat kepemimpinan Utsman tidak begitu, saat Umar tidak begitu, saat Abu Bakar tidak begitu. Maka Ali mengatakan saat Abu Bakar, Umar, Utsman jadi pemimpin, itu rakyatnya saya. Tapi ketika saya jadi pemimpin, rakyatnya ente katanya. Dibalik. Nah, kasusnya Mu'adz ini jawaban nabinya apa? Mu'adz, apa kamu sudah lupa dengan sabbihisma rabbikal a'la? Wal laili idza yaghsha, wadduha wal laili idza saja. Kemudian apa? Idza samaa'un fatarat. Itu yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 701. Hadis Muslim 465 dan Abu Daud nomor hadis 790. Dari sinilah kemudian keluar nama surat Idzas Samaa'u Fatarat. Dipersingkat dengan narasi karakternya Al-Infitar. Ini riwayatnya. Jadi saya panjang hampir setengah jam nerangkan tuh ini maksudnya. Ya. Di sahabat tuh kalau sudah lihat sesuatu itu yang dia kerjakan. Jadi antum jangan langsung simpulkan bahwa kalau ini mengerjakan ini yang lain salah semua, tidak begitu. Ada ilmunya. Ya, sepengetahuan saya yang saya pahami, Anda siapa gitu? Ya, riwayatnya balikin dulu. Nanti banyak kan ditemukan begitu kasus kunut misalnya. Nanti kalau ini sudah khatam, kita belajar fikih muqarin, fikih perbandingan, kasus-kasus dalam tinjauan fikih. Ini gimana menyelesaikannya dalam persoalan ini menurut hadis-hadis. Belajar madhab, belajar manhaj. Manhaj itu apa? Jangan langsung disimpulkan bahwa manhaj itu kelompok, tidak. Nanti dicek dulu sanadnya bagaimana. Insya Allah mungkin satu masa kita belajar satu jeda aja. Saya sudah buat powerpointnya juga, ada. Ya, nanti kita tahu tuh riwayat-riwayat tersambung ke Nabi, imamnya siapa dan sebagainya dan seterusnya. Jelas sampai sini? Nah, ini terkait dengan penamaan, riwayatnya tadi, referensinya jelas, kemudian karakter sahabatnya bisa dipahami. Jadi demikian kita bisa lihat, betul melihat Nabi itu bagus dilakukan, tapi harus lihat konteksnya. Kapan Nabi melakukan itu, maksudnya apa? Ada ilmu dan instrumen, alat-alat pengetahuan untuk menganalisis itu sehingga pemahamannya bisa lebih menyeluruh. Jelas? Masih ada waktu? Saya, alhamdulillah. Kalau ada kegiatan tidak apa-apa, dipersilahkan. Saya agak luas hari ini, insyaallah. Enggak, saya serius. Sampai jam berapa kita? Ya, Ibu. Pak, tolong yang Ibu sana sampai jam 11 ya. Saya jam 10 pulang saya. Bismillah. Kami dari pesantren tadi, dari Mira, dari Banten. Habis subuh tadi udah siap-siap. Tempat turun di Mekah. Turunnya di Mekah Al-Mukarramah. Karena tempat turunnya di Mekah, maka biasa para ulama menggolongkan, mengklasifikasikan surat-surat yang turun di Mekah
ke dalam satu nama menggunakan sifat. Diikutkan ke Mekah pakai ya, Makki. Sifatnya tambah tak di ujungnya jadi Makki ya. Surat-surat yang turunnya di kota Mekah memiliki karakter-karakter untuk menjawab masalah-masalah orang Mekah pada saat itu. Gitu cara memahaminya. Oke? Jadi ya-nya nisbat, taknya menunjuk kepada surat yang diikutkan pada karakter masyarakat di sini untuk menjawab persoalannya. Misalnya karakter masyarakat Mekah pada saat ayat-ayat ini turun sebelum hijrah. Islam itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Jadi kalau ibu atau bapak tugas ke satu negara yang muslimnya minoritas, keluarkanlah ayat-ayat Mekah. Masalahnya nggak akan jauh dari masalah-masalah itu, tentang akidah, tentang pergaulan, ya kan? Ada kadang yang nyoal, ada yang sampai ke intimidasi, ada yang sampai rasial macam-macam. Nggak akan jauh masalahnya dari situ. Keluarkan ayat-ayat ini untuk bersikap. Jelas? Nah, inilah pentingnya belajar tentang penjelasan-penjelasan kriteria ini. Kemudian waktu turunnya. Surat ini turun di urutan yang ke-82 dari surat-surat Al-Quran yang turun. Sama dengan urutan mushafnya. Mushafnya kan 82 kan? Nah, urutan turunnya pun ke-82. Dari waktu turunnya setelah An-Nazi'at, sebelum Al-Insyiqaq. Jadi An-Nazi'at dari waktu turunnya, bukan urutan mushaf ya. Kalau mushaf kan ke-79 kan? Ini dari urutan turunnya ke-81, An-Nazi'at, kemudian Al-Infitar, kemudian Al-Insyiqaq. Jelas ya? Pelan-pelan. Dari sisi keberangkatan Nabi ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, yang disebut dengan hijrah, ya kan? Maka surat ini turun sebelum Nabi hijrah atau setelah Nabi hijrah? Sebelum Nabi hijrah. Oke? Karena tempat turunnya di mana tadi? Mekah. Sifatnya apa? Makkiyah. Nanti sifat Makkiyah itu diperjelas oleh para ulama terkait dengan waktu turun. Antara sebelum atau setelah hijrah. Maka ada yang mendetilkan seperti ini, surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Jelas? Maka disebut apa? Makkiyah. Nah, nanti yang setelah Nabi hijrah, karena hijrahnya ke Madinah, maka setelah Nabi hijrah ada ayat-ayat turun, surah turun, disebut apa? Madaniyah. Walaupun suratnya turun di Mekah, tapi setelah Nabi hijrah disebutnya apa? Madaniyah. Jelas? Ini tidak mutlak berdasarkan tempat, tapi dari proses Nabi hijrah. Nah, ini yang saya katakan waktu turunnya. Apakah sebelum hijrah ataukah setelah hijrah? Nah, yang ini turun sebelum Nabi hijrah. Ada peristiwa apa sebelum Nabi hijrah sampai surat ini turun? Siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu? Di mana lokasinya? Oh, ini ngajar begini enak, kalau sedang di Mekah tuh enak sekali tunjukinnya. Baik. 3 kali. Berarti minimal ada 3 tokoh yang harus kita sebut. Bermasalah. Bapak Ibu sekalian, ada satu kumpulan berisi orang-orang kaya di lingkungan Quraisy, tokoh-tokoh. Oligarki lah istilah kekinian itu. Oligarki jahiliyah. Jadi di masa itu tokoh-tokoh ini membentuk klub komunitas. Namanya Syu'batus Syak. Syu'batus Syak. Komunitas peragu pembenci Nabi. Ya, Syu'bah itu komunitas orang-orang. Ya. Kemudian Syak, komunitas peragu pembenci ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghambat dakwah Nabi. Sengaja mereka bikin komunitas untuk menghambat dakwah Nabi saja. Ya. Dan menggunakan pengaruh mereka sebagai orang-orang kaya yang digunakan kekayaannya. Baik ya. Jadi ini yang masuk dalam klub ini, kelompok ini, welcome to the club ini, itu bukan orang-orang biasa.